Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Malaikat adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan dari nur atau cahaya, yang senantiasa patuh dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan malaikat terdapat 4 malaikat yang mulia, yaitu malaikat Israfil, Mikail, Jibril, dan Israel. Kepada keempat malaikat yang mulia itulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyerahkan segala urusan para makhluk yang berada di alam semesta ini. Kepada malaikat Jibril, Allah memberikan tugas sebagai penyampai wahyu dan risalah. Kepada malaikat Mikail, Allah memberikan tugas sebagai pengatur hujan dan pembagi rizki. Kepada malaikat Israel, Allah memberikan tugas sebagai pencabut nyawa. Dan kepada malaikat Israfil, Allah subhanahu wa ta'ala memberinya tugas sebagai peniup sangkakala. Dalam suatu riwayat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya malaikat Israfil memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan kekuatan untuk membawa langit ketujuh. Kemudian Allah mengabulkannya dan memberinya kekuatan lagi untuk menguasai angin. Allah juga memberikan kekuatan untuk mencabut gunung. Kemudian Allah memberinya kekuatan untuk memegang binatang buas, dan Allah memberinya rambut yang lebat, yaitu mulai dari kedua telapak kakinya hingga kepalanya. Sedangkan beberapa mulut dan lisannya ditutup dengan beberapa hijab yang sama membaca tasbih kepada Allah di setiap lisannya dengan 1000 bahasa. Kemudian dari Israfil itulah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 1.000.000 malaikat yang sama membaca tasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Antara malaikat yang diciptakan dari jasad malaikat Israfil yaitu malaikat hamalatul arsy atau malaikat penjaga arsy, dan malaikat kiramul katibin atau malaikat pencatat amal perbuatan. Wujud mereka sama dengan malaikat Israfil alaihissalam. Malaikat Israfil setiap hari dan setiap malam melihat neraka 3 kali, maka merendah dirilah ia dan menangis hingga badannya lemas, karena lemasnya diumpamakan seperti tali tambur, dan tangisannya yang menyayat andaikan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membendung aliran air mata malaikat Israfil, sungguh bumi ini akan penuh dengan air matanya. Maka jadilah air mata itu bagaikan banjir taufan yang pernah dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam beserta umatnya. Malaikat Mikail diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesudah diciptakan malaikat Israfil dalam jarak waktu 500 tahun. Yang mulai dari kepala sampai kedua telapak kakinya ditumbuhi rambut yang terbuat dari za'faran. Sedangkan sayapnya terbuat dari zabarjat hijau. Pada setiap rambutnya mempunyai 1.000.000 wajah, dan pada setiap wajahnya mempunyai 1.000.000 mata. Dan setiap mata menangis karena belas kasihnya terhadap orang yang berbuat dosa dari golongan mukmin. Dan dalam setiap wajahnya mempunyai 1.000.000 mulut, dan setiap mulut terdapat 1.000.000 lidah, dan setiap lidah berkata dengan 1.000.000 bahasa. Kemudian pada setiap lidah memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang mukmin yang berbuat dosa. Dan setiap matanya meneteskan air mata 70.000 tetesan. Kemudian dari tetesan air mata tersebut Allah menciptakan 1 malaikat yang wujudnya seperti malaikat Mikail alaihissalam, yang mereka sama membaca tasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Dan malaikat tersebut bernama malaikat Karrabiyun, yang mereka ditugaskan untuk membantu malaikat Mikail alaihissalam yang diserahi untuk mengatur turunnya hujan, tumbuh-tumbuhan, membagi rizki dan buah-buahan. Maka tidaklah ada sesuatu pun yang ada di dalam laut, buah-buahan yang menempel pada pohon, serta tumbuh-tumbuhan yang berada di atas permukaan bumi, tidaklah terlepas dari penguasaan dari seorang malaikat diserahi tugasnya tersebut, yaitu malaikat Mikail alaihissalam dan malaikat Karrabiyun.
Sedangkan malaikat Jibril alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah menciptakan malaikat Mikail alaihissalam dalam jarak waktu 500 tahun. Kepada malaikat Jibril Allah memberikan keistimewaan yaitu mempunyai 600 sayap. Mulai dari kepala sampai kedua telapak kakinya terdapat rambut-rambut yang terbuat dari za'faran. Sedangkan matahari berada di dua matanya. Pada setiap rambutnya bersinar bagaikan rembulan dan bintang. Setiap hari malaikat Jibril alaihissalam masuk ke dalam lautan cahaya 370 kali. Maka ketika ia keluar dari lautan cahaya, maka meneteslah dari setiap sayap 1.000.000 tetesan. Kemudian Allah menciptakan dari satu tetesan tersebut satu malaikat yang wujudnya seperti malaikat Jibril alaihissalam, yang mereka sama membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Nama malaikat itu malaikat ruhaniyun. Dan adapun tentang malaikat Israil alaihissalam atau malaikatul maut telah diterangkan di dalam suatu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan malaikat Israil atau malaikat maut, maka beberapa makhluk ditutupi dengan 1.000.000 hijab. Sedangkan besarnya malaikat Israil itu melebihi besarnya beberapa langit dan beberapa bumi. Andaikan dituangkan seluruh air laut dan sungai di atas kepalanya, maka tidaklah setetes air pun itu jatuh ke bumi. Sesungguhnya pada malaikat Israil Allah telah memberikan kekuatan, yaitu bagian timur bumi dan bagian barat bumi di hadapan malaikat Israil alaihissalam. Bagaikan meja yang telah diletakkan di atasnya sesuatu yang diletakkan di hadapan seorang agar makannya. Kemudian orang tersebut memakan dari apa yang di atas meja tersebut, apa-apa yang disukainya. Demikian itulah malaikat Israil yang mempunyai kekuatan membolak-balikan bumi, sebagaimana seseorang yang begitu mudahnya dengan membolak-balikan mata uang atau membolak-balikan tangan. Wallahu a'lam bishawab. Dan demikianlah sepenggal proses panjang penciptaan malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Israfil alaihissalam, malaikat Israil alaihissalam, dan malaikat Mikail alaihissalam. Apabila video ini bermanfaat bagi Anda semua, silakan dukung channel ini dengan cara mensubscribe, like, share, and komen, kritik dan saran. Dan yang terakhir, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyaklah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.